Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan limit fungsi trigonometri. Pada kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang sederhana. Untuk pertemuan yang ini, kita akan belajar menentukan limit fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang langkah menentukan limit fungsi trigonometri, di mana langkahnya tetap sama ketika ada soal limit X mendekati A dari f(x) gx. Nanti ada dua kasus. Kasus yang pertama yaitu ketika kalian masukkan atau substitusikan ke sini ke f(x) gx, x sama dengan A disubstitusikan ke f(x) gx, hasilnya adalah sebuah bilangan, maka nilai limitnya adalah bilangan itu sendiri. Ketika untuk yang kedua, penyelesaian dari limit fungsi trigonometri, langkah yang pertama tadi adalah substitusi. Ketika jawabannya adalah sebuah bilangan, maka nilai limit itu adalah bilangan itu sendiri. Akan tetapi ketika kalian substitusikan jawabannya adalah 0/0, maka ada dua kasus yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu ketika A-nya sama dengan 0, artinya apa di sini? X mendekati 0. Untuk yang kedua, kasus yang kedua, ketika A-nya tidak sama dengan 0, artinya X-nya mendekati bilangan selain 0. Untuk kasus yang pertama, yaitu A sama dengan 0, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Untuk yang pertama, yaitu kita bawa ke bentuk limit X mendekati 0 dari X per sinus X dan sejenisnya. Kemudian, yang kedua, yaitu difaktorkan atau dikalikan sekawan, kemudian dibawa ke bentuk limit X mendekati 0 dari X per sinus X dan sejenisnya. Kemarin kita sudah mempelajari ini. Kemudian untuk kasus yang kedua, ketika A tidak sama dengan 0 atau dalam artian X mendekati bilangan selain 0, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu dimisalkan X dikurangi A sama dengan P. Dari sini, X dikurangi A sama dengan P, sehingga terbentuk limit P mendekati 0 dari FP per GP. Kemudian diselesaikan seperti cara yang atas tadi. Kemudian, sebelum kita menentukan limit fungsi trigonometri yang lebih kompleks, kita harus tahu rumus-rumus trigonometri. Rumus trigonometri yang sering digunakan yang pertama yaitu identitas trigonometri di kelas 10 kita perhatikan. Yang pertama yaitu sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita artikan 1 dikurangi kosinus kuadrat X sama dengan sinus X. Ya, saya ulangi, sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Artinya 1 dikurangi kosinus kuadrat X sama dengan sinus kuadrat X. Nah, ini yang sering dipakai nanti dalam menentukan limit fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, identitas trigonometri di kelas 10 kita sudah mempelajari 1 ditambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Artinya sekan kuadrat X dikurangi 1 sama dengan tangen kuadrat X. Ini ya perlu kita perhatikan tetapi jarang keluar di soal. Kemudian rumus trigonometri yang kedua yaitu rumus sudut rangkap yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Yang pertama yaitu sinus 2x sama dengan 2 sinus x kosinus x. Perhatikan yang dilingkari. Nah, di sini ada 2x, ubah itu lingkari, kemudian di sini ada x, ada x. Nah, ini 2x, sini x, sini x. Artinya apa? Setengah dari yang ada di depan. Seandainya nanti kita ada soal sinus X, berarti sinus X itu adalah 2 sinus setengah X kosinus setengah X. Nah, perhatikan di sini sinus X
ini sinus 2x, sininya jadi x. Kemudian kalau di sini ada sinus x, berarti 2 sinus setengah x kali kosinus setengah x. Seandainya x-nya ini saya ganti dengan 4x, yaitu sinus 4x, berarti di sini nanti adalah 2x, di sini juga 2x. Untuk rumus sudut ganda kosinus itu ada 3. Yang pertama yaitu kosinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Ini yang paling awal. Yaitu kosinus 2X itu sama dengan kosinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Jangan salah dengan yang ada di atas. Kalau yang ada di atas ini adalah sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Kalau yang di bawah ini adalah kosinus 2X sama dengan kosinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X. Kemudian rumus yang kedua yang sudah kalian pelajari di kelas 11 yaitu kosinus 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X. Perhatikan di sini, kosinus kuadrat X itu adalah 1 min sinus kuadrat X sehingga didapatkan yang kedua. Kemudian yang kalian perlu perhatikan yang Mubaiti garis lingkari. Nanti ya, kita perhatikan di sini 1 dikurangi kosinus 2X sama dengan 2 sinus kuadrat X. Nah, dari kosinus 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat X, maka bisa dikatakan 1 dikurangi kosinus 2X sama dengan 2 sinus kuadrat X. Yang perlu kalian perhatikan ini, nanti sering sekali dipakai dalam menentukan limit fungsi trigonometri. Perhatikan yang Bu Baiti lingkari, ketika ada 1 min kosinus 2X, maka 2 sinus kuadrat X. Perhatikan yang dilingkari ya. Ini sudutnya itu adalah 2X, yang di sini adalah X. Artinya apa? Untuk mengubah bentuk dari 1 min kosinus 2X, sudutnya yang ada di sinus ini adalah setengahnya. Jadi nanti kalau di sini ada 4X, berarti di sini 2X. Kalau di sini 8X, berarti di sini 4X. Kalau di sini X, berarti di sini setengah X. Yang perlu kalian perhatikan ini. Ini sering sekali nanti dipakai dalam menentukan limit fungsi trigonometri. Kemudian rumus yang ketiga yaitu kosinus 2X sama dengan 2 kosinus kuadrat X min 1. Ini jarang sekali dipakai, tapi perlu kalian perhatikan juga. Ini artinya 2 kosinus kuadrat X sama dengan 1 ditambah kosinus 2X. Jadi kalau 1 min kosinus 2X itu sama dengan 2 sinus kuadrat X, 1 plus kosinus 2X sama dengan 2 kosinus kuadrat X. Kemudian rumus yang sudah kalian pelajari di kelas 11 yaitu rumus penjumlahan. Kalian bisa buka lagi di kelas 11 seperti ini. Kemudian perkaliannya seperti ini, rumus perkaliannya. Agar lebih mudah dalam menghafal, kita langsung saja ke agar mudah diingat. Kita bisa simpulkan seperti ini. Sin plus sin sama dengan 2 sin cos. Sin min sin sama dengan 2 cosin. Cos plus cos sama dengan 2 cos cos. Cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Kalian harus hafal ini, karena ini nanti yang sering dipakai di limit fungsi trigonometri. Ya, ini harus dihafal. Rumus-rumus trigonometri yang ada di sini, kalian harus ada di dalam kepala. Artinya harus hafal, agar bisa menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Kemudian kita lanjutkan, langsung saja menentukan limit fungsi trigonometri untuk X yang mendekati 0. Contoh yang pertama, yaitu ketika ada rumus trigonometri seperti ini, kita tidak bisa langsung membawanya ke bentuk limit X mendekati 0 dari X per sinus X. Karena apa? Di sini nggak ada sinusnya, nggak ada tangennya, adanya cos. Artinya 1 min kosinus 8X. Ingat rumus yang sudah kalian pelajari tadi, yaitu kosinus 2X sama dengan 1 min 2 sinus kuadrat X. Artinya di sini 2X, berarti di sini adalah setengahnya, yaitu X. Padahal di sini soalnya adalah 1 min kosinus 8X. Berarti kalau di sini 8X, maka kalau ini 8X, perhatikan nih yang tadi berarti 1 min kosinus kuadrat X sama dengan 2 sinus kuadrat X. Artinya kalau di sini 2X, berarti di sini adalah setengahnya. Kalau di sini ada 8X, ya, ini kalau ini 8X, berarti sini adalah 4X. Kita perhatikan. Ini 2X, maka di sini adalah setengahnya. Ini 2X, maka di sini adalah setengahnya, berarti X. Kalau di sininya adalah 8X, ya. Kalau di sini adalah 8X, berarti yang ada di sini adalah 4X.
Nah, di sini 1 min kosinus 8x-nya diubah menjadi 2 sinus kuadrat 4x. Kalian perhatikan di sini diubah menjadi 2 sinus kuadrat 4x, didapat dari sini tadi. Jadi sudutnya yang ini 4x ini adalah setengahnya dari 8x. Yang bawah tetap. Kemudian kita pisah 2/4-nya bisa kita keluarkan, tinggal limit x mendekati 0 sinus 4x per x dikalikan limit x mendekati 0 dari sinus 4x per x. Lah di sini adalah 2/4, kemudian ini nilai limitnya adalah 4, kemudian ini nilai limitnya adalah 4, sehingga setengah kali 4 kali 4 didapatkan 8. Kemudian untuk contoh yang kedua kita lihat limit x mendekati 0 dari kosinus 3x min kosinus x per x kuadrat. Perhatikan lagi apa yang harus diubah. Di sini nggak ada sinus, nggak ada tangen. Berarti cos min cos itu harus diubah menjadi. Perhatikan lagi. Yang rumus yang tadi sudah kalian dapatkan di kelas 11 yaitu sin plus sin sama dengan 2 sin cos. Sin min sin sama dengan 2 kosin. Cos plus cos sama dengan 2 cos cos. Cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Kalau dari penjumlahan ke perkalian, maka sudutnya ditambah bagi 2, dikurangi bagi 2. Kalau dari perkalian ke penjumlahan atau pengurangan, sudutnya cukup ditambah sama dikurangi. Perhatikan di sini cos min cos berarti masuk di yang paling terakhir. Cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Jadi kalau ada pengurangan seperti ini, silahkan dijadikan ke perkalian. Nah, masuk yang terakhir. Kosinus berarti min 2 sin sin. Kalau dari penjumlahan ke perkalian, maka sudutnya ditambah bagi 2. Untuk min 2 sin sin, berarti sudut yang pertama ini kalian tambah 3x ditambah x sama dengan 4x dibagi 2 jadinya 2x. Kemudian yang belakang dikurangi 3x dikurangi x sama dengan 2x dibagi 2 berarti hasilnya adalah x. Kemudian yang bawah tetap yaitu x kuadrat. Nah, pengubahan seperti ini harus kalian perhatikan. Jadi kalian harus hafal rumus dari trigonometri untuk penjumlahan ke perkalian atau perkalian ke penjumlahan. Lah dari sini kita bisa menggunakan konsep awal atau dibawa ke limit x mendekati 0 x per sin x seperti kemarin. Nah, min 2 dikeluarkan, kemudian limit x mendekati 0 sinus 2x per x dikalikan limit x mendekati 0 dari sinus x per x. Sama dengan min 2, nilai limitnya ini adalah 2. Nilai limit x mendekati 0 sinus x per x adalah 1, sehingga jawabannya adalah min 4. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan limit fungsi trigonometri untuk x mendekati a di mana a tidak sama dengan 0. Kalau yang pertama tadi adalah a sama dengan 0 atau x mendekati 0. Kalau yang kedua ini adalah x mendekati selain 0. Untuk menentukan limit x mendekati a dari fx per gx ketika a tidak sama dengan 0 yaitu dengan cara pemisalan yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, dimisalkan x min a sama dengan p sehingga terbentuk limit p mendekati 0. Kemudian selesaikan seperti ketika a sama dengan 0 yaitu dibawa ke bentuk limit x mendekati 0 dari x per sinus x. Contoh yang pertama, perhatikan untuk limit x mendekati 1. Nah, 1 di sini bukanlah 0 tapi dia adalah 1. Artinya berarti kasus yang kedua. Kemudian yang atas 1 min kosinus kuadrat x min 1 per 4 kalikan x kuadrat min 2x plus 1. Perhatikan di sini bahwa x-nya tidak mendekati 0 atau mendekati selain bilangan 0. Berarti ini kita harus menyelesaikan dengan cara pemisalan. Ya, perhatikan di sini. Kita ubah dulu x min 1 mendekati 0, 1 min kosinus kuadrat x min 1 dibagi dengan 4x min 1 kuadrat. Nah, ini ada yang sama. Berarti siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah, perhatikan di sini. Misalkan x min 1 adalah p, maka ketika x mendekati 1, maka p-nya pasti mendekati 0. Nah, dari sini kalian perhatikan ketika x mendekati 1 dari ini ketika x mendekati 1 berarti p-nya akan mendekati 0. Berarti dari dari limit ini kita bisa ubah menjadi limit p mendekati 0 1 min kosinus kuadrat p dibagi dengan 4p kuadrat.
Nah, di sini belum ada sinus, belum ada tangen, berarti dia belum bisa diselesaikan dengan limit X mendekati 0 dari X per sinus X. Maka ada yang harus kita rubah, yaitu 1 min kosinus kuadrat X. Ingat rumusnya di kelas 10, rumus identitas, sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi kosinus kuadrat X sama dengan sinus kuadrat X. Berarti di sini 1 min kosinus kuadrat P itu adalah sinus kuadrat P. Lah dari sini bisa kita pecah menjadi sinus P per 4P dikalikan limit sinus P per P. Lah nilai limit ini adalah 1/4, nilai limit ini adalah 1, sehingga jawabannya adalah 1/4. Hati-hati jika kita menggunakan 1 min kosinus kuadrat P atau mengubah 1 min kosinus kuadrat P itu sama dengan sinus kuadrat P. Kalau 1 min kosinus 2P sama dengan 2 sinus kuadrat P. Hati-hati, duanya sebagai pangkat atau duanya sebagai koefisien dari P. Itu hati-hati. Kalau di sini adalah sebagai pangkat, maka nilainya adalah sinus kuadrat P. Kalau duanya ini sebagai koefisien dari P, berarti nilainya adalah 2 sinus kuadrat setengah P. 2 sinus kuadrat P. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Kemudian, untuk menentukan limit trigonometri untuk contoh yang kedua, kita perhatikan di sini X mendekati Pi. Berarti 1 plus kosinus X per X min Pi dikuadratkan. Perhatikan, kita misalkan yaitu karena di sini X-nya tidak mendekati 0, berarti kita misalkan X min Pi-nya sama dengan P. Maka X-nya adalah P plus Pi. Nah, dari sini ketika X-nya mendekati Pi berarti P-nya mendekati 0. Ketika X-nya mendekati Pi, maka P-nya mendekati 0. Perhatikan lagi di sini, limit P mendekati 0, berarti kita ubah limit P mendekati 0, 1 plus kosinus P plus Pi per P kuadrat. Nah, dari sini kita perhatikan di kelas 10 sudut-sudut berelasi ketika kosinus P plus Pi itu sama aja nilainya dengan min kosinus P. Karena dia berada di kuadran 3. Pi plus itu berarti di kuadran 3. Nilainya adalah negatif. Kosinus itu di kuadran 3 nilainya negatif. Di kelas 10 dulu sudah kita pelajari sudut-sudut berelasi ketika nilai sinus atau kosinus itu berada pada 180 plus 180 min atau 360 min, maka nilainya sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, kemudian negatifnya mengikuti dia berada di kuadran berapa. Buka lagi buku kalian di kelas 10. Nah, dari sini kosinus P plus Pi itu nilainya sama aja dengan min kosinus P. Sudut-sudut berelasi di kelas 10. Sehingga dari sini kita ubah 1 min kosinus P. Berarti ingat di sini P, maka pengubahannya nanti itu akan menjadi setengahnya, yaitu 1 min kosinus 2X itu sama dengan 2 sinus kuadrat X, maka 1 min kosinus P-nya, sudutnya ini menjadi setengahnya, yaitu 2 sinus kuadrat setengah P. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Lah dari sini kita duanya kita keluarkan sehingga tinggal limit P mendekati 0 sinus setengah P per P dikalikan limit P mendekati 0 sinus setengah P per P. Ini nilainya 2, ini nilainya setengah, limitnya ini nilainya setengah. Duanya habis berarti tinggal setengah. Nilai limitnya adalah setengah. Kemudian itu tadi contoh-contoh menentukan limit trigonometri yang soalnya lebih kompleks dari yang kemarin. Kalau yang kemarin soalnya sederhana, yang pertemuan ini soal-soalnya lebih kompleks. Artinya apa? Dia harus melalui pengubahan dulu. Pengubahan dari rumus yang ini ke rumus yang satunya. Kalau yang kemarin tidak perlu pengubahan, kalau yang pada pertemuan ini rumus trigonometri harus dirubah. Perhatikan kasus khusus di sini, yaitu ketika X-nya mendekati bukan 0 di sini,
Di sini bisa pakai pemisalan, tetapi kalau kita bisa berpikir lebih kreatif, kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara memfaktorkan. Kita lihat kosinus 2x itu harus diubah dulu menjadi kosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x seperti ini. Kemudian kosinus kuadrat x min sinus kuadrat x difaktorkan lagi menjadi kosinus x dikurangi sinus x, kosinus x ditambah sinus x. Nah, dari sini ada dua hal yang sama di sana, yaitu kosinus x dikurangi sinus x, kosinus x dikurangi sinus x. Berarti habis dibagi, tinggallah kosinus x ditambah sinus x. Jadi di sini bisa kita tuliskan ini, kemudian kita masukkan, kalau sudah ada yang dicorek bisa kita masukkan sehingga ketemu jawabannya. Kosinus pi per 4 yaitu setengah akar 2 sinus pi per 4 setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Yang seharusnya itu dikerjakan dengan pakai pemisalan, kita bisa kerjakan dengan cara pemfaktoran. Itu adalah kasus khusus di mana kalau kita sudah sering mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri, soal seperti ini dikerjakan dengan cara pemfaktoran itu adalah sebuah kebiasaan. Kalau kalian belum bisa kebiasaan berpikir kreatif, kalian bisa pakai konsep awal yaitu dengan cara pemisalan, tetapi caranya agak panjang. Limit X min Pi per 4 kita ubah di sini. Kemudian kita masukkan yang dimisalkan siapa, yaitu X min Pi per 4-nya dimisalkan P, sehingga ini X-nya adalah P plus Pi per 4, bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian dari sini kita dapatkan yang bawah ini dikalikan, kemudian Pi per 2, perhatikan yang saya lingkari, itu di kelas 11, kalian sudah mempelajari itu, sehingga bisa dijabarkan seperti ini. Kemudian hasilnya ini ada yang habis, yaitu sinus P sinus Pi per 4. Yang habis adalah kosinus P kosinus Pi per 4 sama yang belakang ini. Karena di sini negatif, habis. Jadi tinggal min sinus P sinus Pi per 4, min sinus P kosinus Pi per 4, sehingga didapatkan min 2 sinus P kosinus Pi per 4. Sehingga didapatkan ini. Kemudian kita dapatkan min limit P mendekati 0 min sinus 2P per min 2 sinus P kosinus Pi per 4. Nah, di sini min dibagi min akhirnya habis, kemudian tinggal 1 per 2-nya dapat dari sini, setengah akar 2-nya didapat dari kosinus Pi per 4. Kemudian yang di dalam limit itu tinggal sinus 2P per P. Sehingga ini 2-nya bisa habis, tinggal 2 dibagi akar 2. Ini 2 ya hasilnya, yang ini 2. Kalau yang sini adalah akar 2, berarti tinggal 2 dibagi akar 2, hasilnya adalah akar 2 sama. Caranya lebih panjang. Kemudian kalau bisa berpikir lebih kreatif, kita bisa langsung pakai pemfaktoran sehingga ketemu jawabannya yaitu akar 2. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di Telegram.